Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 263. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Kemarilah, mata Liswan merah, dan dia menyapa orang-orang yang menjaga karyawan perusahaan WGM. Segera, semua anggota Wandes yang dipimpin di sana bergegas dan bergabung dengan selusin orang dari pihak Liswan. Inilah yang diinginkan Aditya. Bagaimanapun, tidak ada anggota Liswan yang datang ke sini hari ini dapat melarikan diri tanpa cedera. Lebih dari 20 anggota Liswan masih sangat angkuh. Masing-masing dari mereka memegang tongkat pendek, dan pertarungannya benar-benar tidak ambigu. Selusin orang di pihak Leo bahkan adalah nenek moyang pertempuran. Lebih dari setengah dari mereka telah mengikuti Leo dan Dylan selama bertahun-tahun, dan perkelahian itu hampir berakibat fatal. Masing-masing dari selusin orang memiliki tongkat di tangan mereka. Serang anggota Liswan Hall ini bersama-sama. Pertempuran itu sangat sengit. Puluhan orang bertempur dalam jarak dekat, dan suara pemukulan memekakkan telinga. Aditya tidak bergabung dengan kelompok pertempuran saat ini. Dia percaya bahwa Leo akan mampu mengatasi sampah ini. Jadi dia memotong tali yang mengikat Farah dan mengeluarkan handuk dari mulutnya. Suamiku. Farah menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Aditya. Dia merasa sangat bersalah dan tidak berdaya. Untuk Farah hari ini, memang benar bencana datang dari langit di rumah. Tetapi bahkan jika bekerja keras di perusahaan, juga dapat menghadapi bencana yang tidak terduga. Untungnya, Aditya datang untuk menyelamatkannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia bahkan mungkin bisa mati. Dia pasti akan dipermalukan. Aditya merangkul Farah dan menepuk punggungnya dengan ringan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Aditya menghibur Farah dengan lembut. Farah menangis sangat sedih. Dia tidak punya waktu untuk bertanya pada Aditya apa yang terjadi dengan 300 miliar itu. Dia hanya ingin bersembunyi di pelukan Aditya dan menangis. Karyawan WGM yang disekap itu juga berdiri. Dan mereka semua menyaksikan dari jauh, dengan hati di tenggorokan. Terutama Yasmin, resepsionis di meja depan, memandang Aditya dari kejauhan. Dan dia merasa sangat cerdas. Jika dia tidak menelepon Aditya, dia dan rekan-rekan ini tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Beberapa menit berlalu, dan tanah sudah penuh dengan orang. Kebanyakan dari mereka adalah anggota Liswan. Terlepas dari sejumlah kecil bawahan Leo, dalam hal pertempuran, anggota Wandes yang dibawa Liswan ini benar-benar bukan tandingannya. Terutama Lei adalah 1 lawan 10. Sementara Liswan terlalu lemah. Dia sama sekali tidak setingkat dengan Leo. Ledakan. Ya Tuhan. Liswan berjongkok di tanah sambil berteriak kesakitan. Kepalanya sudah dipukul oleh tongkat ayun Leo. Pendarahan tidak berhenti. Leo melompat dan menendang Liswan. Liswan menutupi kepalanya dan berguling beberapa meter. Duduk dan menatap Leo dengan bingung. Matanya sudah penuh ketakutan. Leo tidak memperhatikan Liswan lagi, dan berhenti setelah membantu anak buahnya menurunkan anggota Wandes yang tersisa. Aditya memeluk Farah di samping, memperhatikan semua ini dengan mata dingin. Aditya cukup puas dengan penampilan Leo. Setelah melihatnya, hanya 4 bawahan Leo yang terluka parah, dan yang lainnya hanya mengalami trauma kulit, yang tidak mengganggu mereka sama sekali. Tapi Liswan dan bawahannya sengsara. Lebih dari 20 orang tergeletak di tanah tidak bisa bangun. Dalam kasus yang paling ringan, kepalanya berdarah. Dan dalam kasus yang parah, kakinya patah dan lengannya patah. Dan tidak ada kekuatan tempur sama sekali. Liswan baru saja mengalami cedera di kepalanya. Dibandingkan dengan anak buahnya, ini masih tergolong tidak parah. Wajah Aditya tenggelam seperti air. Dan pada saat ini dia membawa Farah dengan langkah besar. Melihat Aditya mendekat, Liswan sangat gugup hingga berkeringat dingin. Hasil ini,
Dia tidak pernah bermimpi. Ada lebih dari 20 orang yang tidak pernah bertarung lebih dari selusin orang. Dan pertempuran ini terlalu merugikan. Aditya, Aditya, aku meremehkanmu. Li Xuan duduk di tanah, menatap Aditya dengan kejam, dan berteriak tak percaya. Aditya mendengus dingin, dan berkata kepada Li Xuan, "Apa yang kamu lihat? Aku ingin kamu memandangku." Li Xuan berteriak pada Aditya dengan marah. Terlihat sangat masuk akal. "Bajingan, apakah kamu berunding denganku?" Aditya membungkuk dan bertanya pada Li Xuan yang sedang duduk di tanah. "Ya terus kenapa? Kamu punya wajah untuk memberitahuku ketika kamu mengingkari apa yang kamu janjikan." Li Xuan berkata dengan marah. Tepuk tangan. Aditya menyapanya dengan 4 tamparan di wajahnya. Dan dia menamparkan Li Xuan begitu keras hingga 4 atau 5 gigi besarnya tanggal. Dan mulutnya penuh darah. "Jika kamu masuk akal, kamu tidak bisa menyentuh istriku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu datang kepadaku. Apa yang akan kamu lakukan dengan istriku?" Aditya menjadi lebih dan lebih marah saat dia berbicara. Menendang Li Xuan di bagian dagu. Teriakan Li Xuan menusuk. Rahangnya hampir parah ditendang oleh Aditya. Tidak ada kata-kata lagi. "Bukankah itu masuk akal sekarang?" Aditya bertanya dengan marah. Menarik rambut Li Xuan. Li Xuan memang kehabisan kata-kata. Tidak masuk akal bagi Aditya untuk bolak-balik. Tetapi dia menculik istri Aditya untuk memeras Aditya. Tampaknya lebih tak tahu malu. Dan Li Xuan juga dapat melihat bahwa Aditya bukanlah orang biasa. Dan serangan ini terlalu gelap. Pukul saja orang sampai mati. Bicaralah. Berpura-pura bodoh lagi. Aku akan memotong lidahmu dan membuatmu bodoh selamanya. Leo berkata dengan marah, mengeluarkan belatinya, dan hendak menyerang. Tapi itu membuat Li Xuan takut untuk buang air kecil. Penampilan mengancam Leo sepertinya tidak membuat orang takut. Ya, Tuan Aditya. Saya tidak peduli. Saya seharusnya tidak menculik istri Anda." Li Xuan sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya dan mengucapkan kata-kata lembut. Aditya mengerutkan kening. Dia paling memandang rendah orang seperti ini. "Jika kamu ingin melakukannya, lakukan sampai akhir. Kamu berpura-pura menjadi anak-anak seperti apa sekarang?" Aditya bertanya dengan marah, menarik rambut Li Xuan, dan mengangkat Li Xuan. Ini bukan pertama kalinya Li Xuan dianiaya oleh Aditya. Dia masih memiliki ingatan yang mendalam saat dipukuli oleh Aditya terakhir kali. "Tuan Aditya, mari kita bicarakan sesuatu. Jangan seperti ini." Li Xuan memandang Aditya dengan ngeri. Dan saat ini dia seperti badut yang rakus akan hidup dan takut mati. "Sekarang aku tahu aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apakah menurutmu uangku begitu mudah dibelanjakan? Apakah kamu memiliki hidup untuk menghabiskan 300 miliar? Tanya Aditya. "Saya tidak berani meminta 1 sen dari 300 miliar. Tuan Aditya, tolong maafkan saya. Kamu ingin aku berlutut untukmu sekarang?" Mata Aditya menjadi dingin. Dan dia mengertakkan gigi. Li Xuan segera berlutut ke arah Aditya. Dan sambil menamparkan dirinya sendiri, dia berkata dengan suara bergetar, "Saya sangat tidak berani. Tuan Aditya, bisakah saya berlutut kepada Anda?" Semakin Aditya melihat kebajikan Li Xuan, semakin dia merasa bahwa anak ini sangat menyebalkan. Tidak apa-apa menjadi sombong saat mendapatkan kekuatan, dan berpura-pura menjadi anak-anak saat kehilangan kekuatan. Berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja. Bagaimana bisa begitu murah? Namun, Aditya sudah meramalkan itu. Li Xuan tidak memiliki keberanian. Hari ini, bajingan ini menyerbu perusahaan WGM. Dan pasti ada seseorang di belakang layar. Adapun apakah itu Melanie? Aditya masih belum 100% yakin. "Siapa yang memintamu datang?" Aditya tiba-tiba bertanya pada Li Xuan dengan dingin. Bersambung.